diperkirakan tahun ini inflasi bisa berada di atas 4%. Memicu lonjakan inflasi. Kenaikan inflasi pun bisa menjadi momok yang mengerikan bagi perekonomian di berbagai negara. September 0,04%, Indonesia mencatatkan inflasi di angka 0,12%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Andeni, mahasiswi semester 4 Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu permasalahan ekonomi makro yang ada di Indonesia, yaitu uang dan inflasi. Uang adalah segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat umum sebagai alat tukar-menukar dalam lalu lintas perekonomian yang digunakan untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa, maupun hutang, baik sekarang maupun di kemudian hari. Menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi, pertukaran, dan media simpanan. Fungsi dari uang ini yaitu yang pertama, sebagai satuan hitung. Uang dapat memberikan harga suatu komoditas, maka nilai suatu barang dapat diukur dan dibandingkan. Yang kedua, sebagai alat transaksi atau alat tukar yang harus diterima karena jaminan kepercayaan. Kemudian yang ketiga, sebagai penyimpanan nilai, dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang hingga masa yang mendatang. Adapun syarat-syarat uang yaitu mudah di bawah, dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Kemudian uang harus tahan lama agar tidak perlu setiap saat diganti dengan yang baru, mempunyai nilai fisik, dan uang harus dapat dipecah agar mampu menjalankan fungsinya sebagai alat pembayaran dan dapat distandarisasi, dapat diakui, dan nilainya stabil. Uang memiliki arti penting di dalam perekonomian. Yang pertama, dalam produksi yaitu produsen memproduksi dan menjual barang dagangannya sehingga memperoleh keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya. Kemudian dalam pertukaran dan konsumsi melalui keberadaan uang yang diterima secara umum sebagai alat pertukaran barang atau jasa, maka aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen semakin lancar. Kemudian dalam masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa di mana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uangnya dengan barang-barang dan jasa-jasa tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode. Adapun jenis-jenis dari inflasi ini, yang pertama yaitu inflasi menurut sifatnya terbagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap yang ditandai dengan laju inflasi yang rendah yaitu kurang dari 10% per tahun. Kemudian inflasi menengah adalah inflasi yang ditandai dengan harga yang cukup besar, biasanya double digit, triple digit. Kemudian inflasi tinggi atau hyperinflation merupakan inflasi yang paling parah akibatnya, di mana harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Yang kedua, inflasi menurut sebabnya, yaitu demandful inflation yang bermula dari adanya kenaikan permintaan total, sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh. Dan cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Kemudian yang ketiga, inflasi berdasarkan asalnya, yaitu domestic inflation atau inflasi yang berasal dari dalam negeri, misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru atau panen yang gagal. Dan import inflation atau inflasi yang tertular dari luar negeri, inflasi ini timbul karena kenaikan harga-harga di luar negeri atau negara-negara langganan yang berdagang. Adapun efek dari inflasi ini yaitu yang pertama, efek terhadap pendapatan atau equity effect. Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan dan ada juga yang diuntungkan. Kemudian yang kedua yaitu efek terhadap efisiensi atau efisiensi effect. Inflasi dapat merubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Yang ketiga, efek terhadap output atau output effect. Dalam menganalisis kedua efek yang dua tadi, yaitu equity dan efisiensi effect, digunakan suatu anggaran bahwa output tetap. Hal ini dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap
distribusi pendapatan, dan efisiensi dari jumlah output tertentu. Adapun pengaruh inflasi ini yaitu yang pertama, pengaruh inflasi terhadap perekonomian. Inflasi ini memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian. Di antaranya bisa menggerus daya beli masyarakat, menekankan kemampuan ekspor, bahkan mempengaruhi kestabilan mata uang di suatu negara. Yang kedua, pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya tidak semua inflasi berdampak negatif pada perekonomian. Contohnya saja inflasi ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi ini dapat memberi semangat pada pengusaha untuk lebih meningkatkan produksinya. Yang ketiga, pengaruh inflasi terhadap perdagangan internasional. Jika di dalam negeri terjadi inflasi, harga produk dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan produk dari luar negeri. Keadaan tersebut akan menyebabkan produk domestik akan lebih sulit bersaing dengan produk-produk impor. Yang keempat, pengaruh inflasi terhadap pendapatan masyarakat. Untuk masyarakat yang berpendapatan tetap, terjadi inflasi sangat merugikan karena pendapatan real menurun. Sedangkan bagi masyarakat yang berpendapatan tidak tetap, inflasi bisa sangat merugikan atau bisa juga tidak merugikan. Terdapat dua kebijakan yang digunakan sebagai pengendalian dari inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh bank sentral ini. Instrumen tersebut yaitu yang pertama, politik diskonto, adalah politik bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen yang dimiliki oleh bank sentral. Yang kedua, politik pasar terbuka, yang dijalankan dengan membeli dan menjual surat-surat berharga, yang diharapkan uang masyarakat akan berkurang. Kemudian, politik persediaan kas adalah politik bank sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Kemudian, pengawasan kredit secara selektif adalah kebijakan bank sentral untuk memberikan kredit secara selektif untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan fiskal, adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Kebijakan ini dilakukan dengan beberapa instrumen. Yang pertama yaitu pengaturan APBN, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Yang kedua, menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak, dan juga mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat yang menurun. Tahun ini inflasi bisa berada di atas 4%. Ini berarti melewati target yang ditetapkan di APBN, yaitu inflasi berada di kisaran 2 hingga 4%. Perkiraan Bank Indonesia mempertimbangkan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah serta kebijakan moneter yang dilakukan BI untuk mengendalikan inflasi. Tekanan inflasi terbesar akan datang dari kenaikan harga komoditas dunia. Meski ada ancaman kenaikan inflasi, Bank Sentral pada rapat Dewan Gubernur kemarin memutuskan menahan suku bunga acuan di level 3,5%. Ini adalah angka yang sama dalam 15 bulan terakhir. Baiklah, demikianlah penjelasan saya mengenai uang dan inflasi. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.